Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an wa faddalana ala sairi khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi subuh kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam halaqah tadabbur Quran yang insyaallah kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin. Allah Subhanahu wa taala menantang semua manusia, orang-orang kafir di antaranya, untuk membuat Al-Qur'an, dan itu tidak mungkin terjadi. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang sebaliknya. Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, serta nanti ditutup apa yang dilakukan Allah sebagai konsekuensi memberikan ancaman kepada orang-orang yang tadinya meragukan atau bahkan mendustakan. Sekedar review dari yang kemarin, bahwa Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan 3 kategori manusia, yang beriman, yang kafir, kemudian yang munafik, itu adalah bagian paling besar karena dia terombang-ambing yang sejatinya bukan karena sekedar bisikan syaitan, karena kita mempersepsikan syaitan itu jangan sampai selalu dipersepsikan yang mengerikan, padahal syaitan itu adalah yang membuat kita terlena. Karena di ayat sebelumnya Allah berfirman, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim. Jadi justru mereka yang marahin syaitan. Berarti menandakan bahwa syaitan itu punya daya tarik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mulai tadabbur ayat 25, insyaallah nanti sampai 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kasihlah kabar gembira. Basyir atau al-bisyarah itu adalah kabar yang menyebabkan seseorang gembira. Itu istiqmal hakiki, kata para pakar bahasa. Jadi kalau memberikan kabar biasa saja itu tidak bisa dikatakan al-bisyarah. Kalau an-naba itu berita besar, kalau al-khabar itu berita biasa. Jadi berita yang hanya sekedar tahu saja. Tetapi basyir itu berita yang menyebabkan seseorang gembira. Atau sebaliknya bisa juga digunakan untuk kabar yang buruk yang menakutkan. Sesuatu yang di luar prediksi itu juga bisa disebut dengan al-bisyarah. Tetapi umumnya dan penggunaan aslinya adalah untuk sesuatu yang sangat menggembirakan. Maka di sini basyiril ladzina amanu, kasihlah kabar gembira orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Kasihlah kabar gembira orang-orang yang sudah beramal. Di sini karena ada terusannya, bukan hanya cukup beriman. Wa amilus solihat, dan orang-orang yang berbuat baik. Apa? Annalahum jannat, bahwa mereka akan disediakan taman-taman. Jannat itu sekali lagi adalah kumpulan dari tumbuh-tumbuhan yang rindang. Jadi dalam bahasa Arab itu ada istilah yang serupa, disebut dengan hadiqah atau bustan, taman. Jadi kalau di depan rumah kita ada pertamanan, itu tidak bisa disebut dengan jannah. Itu baru disebut hadiqah atau bustan. Ini hadiqah itu taman biasa. Tetapi kalau jannat itu kumpulan dari taman-taman. Kayak di kita di sini taman mini lah. Nah, taman mini itu bukan mini. Nah, itu baru jannat. Jadi taman yang sangat luas sekali, yang seseorang jika ada di dalamnya tidak bisa dilihat dari luar. Karena ini tempo hari sudah kita jelaskan, segala bentuk dari jim dan nun itu tidak bisa dilihat. Jannah, jin, janin, nah itu tidak bisa kelihatan. Nah, apa selain itu? Selain taman-taman itu, tajri min tahtihal anhar, itu selalu diulang. Allah jarang atau bahkan tidak pernah tajri min tahtiha nahr, selalu anhar. Karena sungai-sungai yang mengalir di bawah taman-taman itu tidak satu. Ada sungai dari air yang jernih yang tidak berubah. Ada sungai dari arak, ada sungai dari susu, ada sungai dari madu, dan sebagainya. Segala bentuk minuman itu digambarkannya sungai. Tetapi ingat, ini karena surga itu sesuatu yang tidak bisa dibayangkan,
ma la ainun ra'at, tidak bisa dilihat, ma udhunun sami'at, tidak bisa didengar, wala khatara ala qalbil bashar, tidak juga terdetik di dalam hati. Ini hanya sekedar visualisasi. Sejatinya nanti kita tidak tahu, bisa jadi lebih dahsyat, bukan hanya bisa jadi, pasti lebih dahsyat dari itu. Kita visualisasikan surga itu ada taman, kemudian di atasnya itu ada istana, dan bawahnya itu adalah sungai-sungai yang mengalir. Silahkan kita bayangkan seperti apa. Itu yang disebut dengan al-fannut taswiri fil Quran, atau mukjizat visualisasi. Kita disuruh membayangkan seolah-olah kita nonton bioskop, nonton film. Jadi surga itu seperti apa? Ini bayangan yang diberikan Allah. Pada hakikatnya kita tidak tahu dan lebih dari itu. Nah, yang menarik, Allah memberikan sifat seperti ini. Kullama ruziku minha, setiap mereka dikasih buah-buahan, mereka mengatakan min thamaratin rizqa qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl. Pada saat siang hari kita makan nanas, makan jeruk. Loh, ini buah kayaknya udah kemarin kita makan. Tetapi begitu mereka coba, oh rasanya lain. Itu nikmat surga. Karena manusia itu biasanya kalau dia minum pertama buka puasa, orang kalau belum karena mau puasa ya, belum dia datang waktu buka, semuanya dia inginkan. Ada kolak, ada es, ada cendol, ada semuanya. Tapi begitu kesentuh yang pertama, itu yang lainnya jadi minatnya berkurang. Itu manusiawi. Itu di dunia, tetapi surga tidak. Ini kolak yang saya minum kemarin juga, tetapi rasanya lain. Kullama ruziku minha min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl. Sudah ada secara fisik di hari-hari sebelumnya, tetapi rasanya lain. Jadi itu adalah kenikmatan non fisik. Fisiknya sama, tetapi kenikmatan non fisiknya lebih dari itu. Dan itu bisa terjadi di dunia. Orang-orang yang bisa seperti itu adalah orang-orang yang bersyukur. Ya kan? Kita hari ini bekerja, masuk kerja yang sama, tetapi lebih bersemangat. Itu pada hakikatnya spiritnya penduduk surga. Kita hari ini berinteraksi dengan keluarga kita seolah-olah lain dengan kemarin. Itu spiritnya orang-orang yang beriman. Dan harusnya seperti itu. Orang-orang yang beriman itu ke depan harinya lebih baik dari sebelumnya. Nah, kalau dia ketika di dunia itu spiritnya seperti itu, Allah ingin memberinya, balasannya juga demikian. Kan nggak adil kalau seandainya, sebenarnya adil-adil saja, tetapi Allah menginginkan bahwa kamu sudah berusaha setiap hari memperbaiki hari-harimu, maka balasannya adalah sekarang diberikan buah-buahan dan semuanya. Di sini thamarat karena judulnya jannah, surga. Nanti di ayat lain itu ada wa masakin, atau tempat-tempat hunian yang asri. Itu nanti ditambahnya dan lain sebagainya. Nah, wa utubihi mutasyabiha, tadi sudah ya, dan diberikan yang sama. Walahum fiha azwajun mutahharah. Ini kalau tafsiran letterleknya seolah-olah surga itu yang dibahas laki-laki saja. Padahal lebih dari itu. Walahum fiha azwaj, dan mereka mendapatkan pasangan. Jadi ini kan secara arti bahasa, azwaj itu adalah pasangan. Jadi tidak ditentukan jenis kelaminnya. Tetapi karena lahum di sini adalah orang-orang yang beriman, tetapi lebih umum itu lebih bagus. Baik yang laki-laki maupun yang beriman, mereka akan mendapatkan balasan yang sama, pasangan yang hidup. Yang punya pasangan di dunia ataupun yang tidak, yang punya istri atau yang tidak, yang cerai hidup atau yang cerai mati, semuanya, nanti semuanya tidak ada orang yang tidak punya pasangan. Walahum fiha azwaj. Dan kata-kata azwaj itu mahal harganya di dalam Al-Quran. Seseorang dikatakan zauj itu kalau sudah betul-betul adanya keserasian dari semua aspek. Lihat Nabi Nuh, lihat Nabi Lut, itu istrinya tidak disebut zauj, disebut imro'ah. Daraballahu mathalan lilladina kafaru imro'ata Nuh, karena tidak ideal. Nabi Nuhnya baik, istrinya nggak baik. Nabi Lutnya baik, istrinya nggak baik. Atau sebaliknya, suaminya nggak baik, istrinya baik, itu juga tidak disebut dengan pasangan, disebut hanya imro'ah. Dua-duanya kalau kita di Quran terjemah itu artinya istri, baik zauj ataupun imro'ah. Tetapi imro'ah Lut, Nuh itu karena tidak ideal dari sisi akhlak. Yang kedua juga demikian. Fir'aun sama istrinya itu tidak sesuai, tidak ada keserasian.
Nah, yang menarik itu kalau seandainya lakinya nggak baik, perempuannya nggak baik, itu juga tidak disebut zauj. Karena pasangan yang sama-sama tidak baik secara kasat mata harmonis, tetapi itu bukan pasangan yang ideal. Tabbat yada abi lahab. Nah, itu contohnya ya. Di situ wamra'atuhu hammalatal hatab. Tidak disebut wa zaujuhu karena tidak pasangan yang ideal. Tidak ada seorang pun manusia yang mengatakan kalau lakinya nggak bagus, perempuannya nggak bagus, itu pasangan yang ideal. Tidak. Bahkan yang menarik, contoh yang sering dibahas itu adalah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria baik dalam surat Ali Imran ataupun dalam surat Maryam, ketika dia mengasuh Maryam, terinspirasi ingin punya anak, dikabulkan oleh Allah, dia kaget. Qala rabbi anna yakunu li ghulam wa imraati aqir. Di situ bukan wa zauji, tapi wa imraati aqir, istri. Dan memang suami istri kalau sudah menikah dan meskipun dua-duanya baik tapi belum diberikan keturunan, itu juga belum ideal. Lihat di dalam surat Al-Anbiya ayat 90 kalau tidak salah. Sebelumnya Allah menyebutkan kalau tadi imra'ah, di situ wa wahabna lahu ishaq wa wahabna lahu Yahya fastajabna lahu, dan dia diberikan keturunan, dan Allah berkata di dalam surat Al-Anbiya itu wa aslahna lahu zaujah. Jadi setelah dia punya anak baru disebut ideal. Laki-laki yang baik menikahi perempuan yang baik, punya anak yang baik. Keluarga A, keluarga B, C. Kalau semuanya sudah baik, itu disebut dengan rekayasa sosial. Kebaikan akan tersebar di mana-mana. Bahkan kalau itu kan untuk khusus Nabi Zakaria. Untuk Imran tidak disebut ideal juga. Kenapa? Imran pada saat istrinya hamil, idh qalat imra'atu Imran. Lah, Imran itu disebut imra'ah juga. Padahal istrinya orang baik-baik, punya anak seperti Maryam juga baik-baik, bapaknya juga baik-baik. Tetapi kenapa disebut sebagai imra'ah? Karena Imran sudah meninggal. Jadi yang paling ideal sebenarnya seorang suami baik, menikah perempuan yang baik, punya anak baik-baik, dan bisa menebarkan rekayasa kebaikan itu. Itu baru ideal. Tetapi hidup di dunia itu bukan tidak ada, sedikit sekali yang bisa ideal. Makanya tidak dalam kehidupan berumah tangga kita sulit mencari yang ideal. Artinya apa? Dalam kondisi apapun seseorang bisa berdakwah. Entah kondisinya seperti Nabi Nuh, na'udzubillah min dzalik, dia bisa berdakwah. Kondisinya seperti Nabi Ibrahim, orang tuanya, kendala dari orang tuanya. Nabi Nuh malah lebih parah, istri dan anaknya. Kondisinya seperti Nabi Yusuf, dia terusir, bisa berdakwah. Di penjara, bisa diberdakwah. Ketika jadi orang pihak kerajaan, bisa berdakwah. Dalam semua kondisi apapun, dan nanti Allah berikan ganjarannya di surga. Walahum fiha azwaj. Saya lebih cenderung memberikan, meskipun jumhur mufassirin mengatakan di sini walahum fiha azwaj itu adalah, dan mereka diberikan istri-istri dari bidadari yang suci, mutahharah itu suci, secara fisik dan secara non fisik. Secara fisik itu tidak ada orang capek. Suami kalau mau berhubungan dengan istrinya kan tidak selamanya bisa. Kadang datang bulanannya, kadang capek. Di surga tidak ada itu istilah itu. Secara fisik tidak ada. Kapan saja mau silahkan. Dan secara non fisik dia itu mutahharah, terjaga pendengarannya, penglihatannya, mulutnya tidak ngomong yang macam-macam. Di dunia kan sulit cari seperti itu. Kata Khalil Gibran, perempuan yang paling sempurna bagi seorang laki-laki cuma dua. Satu, belum dilahirkan ibunya. Dua, hanya ada di dalam khayalan laki-laki. Jadi nggak ada. Sama juga, laki-laki sempurna bagi perempuan itu juga dua, sama. Belum dilahirkan ibunya dan hanya ada di dalam bayangan seorang perempuan. Di dunia kita kumpulan manusia-manusia terbatas. Tetapi kalau idealismenya seperti tadi, seperti penduduk surga, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Sholatnya sama, subuhnya sama, 2 rakaat juga. Tetapi kualitasnya beda dengan hari kemarin. Itu spirit ahli surga. Nanti dibalasnya Allah juga demikian. Maka di sini dikatakan hum fiha khalidun. Meskipun kekekalan itu milik Allah, tetapi Allah janjikan begitu seseorang masuk surga dan diridhoi, tidak akan keluar lagi. Sampai kapan? Ya enggak ada istilah sampai kapan. Selama-lamanya. Ini sebenarnya harusnya kita tadabburi pekan lalu. Ini sambungannya. Jadi yang horor selesai,
ini sambungannya, baru kita pindah tema lain. Nah, tema lainnya itu adalah Allah memberikan permisalan di sini. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udah. Allah tidak, dalam tanda kutip ya, tidak malu. Nah, ini bukan kata-kata sesungguhnya. Karena Allah memang punya malu. Itu malu seandainya pun bahasanya malu, malunya beda dengan kita. Di dalam bahasa Arab sendiri, al-haya itu beda dengan al-khajal. Al-khajal itu malu yang kurang bagus. Sementara haya itu malu yang mendatangkan kebaikan. Tidak semua malu itu bagus, tetapi yang dikatakan al-haya'u minal iman bukan al-khajal. Kalau khajal itu malu yang menyebabkan seseorang rendah diri dan tidak berbuat. Tetapi al-haya'u minal iman, Nabi Muhammad SAW bersabda, di antara pesan nubuah yang pertama adalah apa? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Seseorang kalau sudah nggak punya malu, silahkan lakukan apa saja. Karena al-haya itu adalah bagian dari iman. Nah, sementara di sini Allah tidak malu dalam tanda kutip itu lain. Kita tidak bisa membuat visualisasi karena ini adalah Khalik, pencipta. Apa itu kontennya? Allah memberikan permisalan ba'udah. Ba'udah itu nyamuk. Kecil dia. Ba'udah. Bahkan dikatakan di sini fama fauqaha. Fama fauqaha itu ada dua pendapat. Allah tidak malu memberikan permisalan untuk menunjukkan kekuasaannya itu dengan seekor ba'udah, di sini satu ya, seekor nyamuk kecil. Fama fauqaha ada dua pendapat, ada yang mengatakan fama fauqaha atau lebih di atasnya. Di atasnya maksudnya lebih kecil dari itu bisa diterjemahkan, atau lebih besar dari itu. Nyamuk lebih gede dari situ, nanti lalat lebih gede dari lalat, kecoak lebih gede lagi. Terus serangga-serangga yang selama ini kita anggap mengganggu, Allah tidak malu itu. Dan kenapa Allah ciptakan itu? Bagi orang beriman dikatakan di sini, wa ammal ladzina amanu faya'lamun. Kalau orang kafir, fa ammal ladzina kafaru fayaqulun. Karena orang yang beriman itu nggak perlu ngomong. Begitu mereka tahu, mereka udah tunduk. Orang-orang yang beriman, makanya orang-orang kafir itu, lihatlah Namrud. Namrud yang mengaku Tuhan, yang dia bicara dalam surat Al-Baqarah nanti di juz ketiga, qala ana uhyi wa umit. Kalau Tuhanmu bisa menghidupkan, aku juga bisa menghidupin, bisa matiin. Sini, kalau nggak percaya, bunuh dia. Ya, dia bisa menyuruh pengawalnya. Tetapi begitu dijawab Nabi Ibrahim, Tuhanku mendatangkan matahari, menerbitkan matahari dari timur, sekarang fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar. Dia nggak bisa jawab karena itu sesuatu yang sulit di luar dia. Nah, maka di sini Allah nggak malu. Sekarang siapa di antara kita, seluruh manusia berkumpul, ada yang bisa menciptakan seekor nyamuk? Nggak ada. Mohon maaf, nyamuk itu kan berarti ada perangkat kehidupan. Kalau manusia bisa dioperasi lah, kalau nyamuknya sakit bisa nggak ditransplantasi jantung misalnya? Nggak ada. Allah bahkan lebih kecil dari itu. Itu permisalan yang sangat luar biasa. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ittaqus syirka. Kalian jauhi perbuatan syirik, fa innahu akhfa min dabibin namal. Dia lebih kecil daripada, mohon maaf, kotorannya semut. Maaf, bapak-bapak pernah melihat semut buang air besar atau buang air kecil? Kan nggak ada. Nah, itu permisalan seperti itu tidak membuat Allah dalam tanda kutip sekali lagi malu. Kenapa? Karena itu untuk menunjukkan kekuasaan Allah luar biasa. Nah, bagi orang yang beriman, faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Orang yang beriman cukup tahu, dia tidak perlu mengatakan apa-apa. Tapi lihat bagi orang-orang yang kafir, wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza. Allah ngapain sih buat nyamuk? Jadi hati-hati kalau kita meskipun guru, ngapain Allah buat nyamuk? Lagi banyak orang kena DBD, banyak orang malaria, ngapain Allah membuat makhluk seperti ini? Hati-hati ucapan itu. Kalau ucapan itu mempertanyakan adalah mengingkari ciptaan Allah, kita masuk yang kedua. Kalau hanya sekedar berkeluh kesah, itu memang sifat manusia. Dikasih musim hujan berkeluh kesah, kapan panasnya dikasih panah berkeluh kesah, kapan hujannya, itu sifat manusia. Maka jangan sampai kita bergeser, yang berkata mengeluhkan sifat Allah memberikan permisalan nyamuk itu, berubah kita menjadi orang yang kedua, yaitu orang yang mempertanyakan apaan Allah menciptakan nyamuk. Maka di sini dikatakan yang menarik setelah mempertanyakan apa kira-kira
Allah punya keinginan menciptakan nyamuk, di sini Allah memberikan penekanan yudillu bihi. Allah menyesatkan orang dengan nyamuk itu kathiron, tidak sedikit, dan Allah memberi petunjuk dengan sarana itu juga banyak. Kenapa yang didahulukan itu adalah penyesatan, bukan petunjuk? Karena konteksnya membicarakan orang-orang yang mendustakan. Padahal sebenarnya rahmat Allah itu lebih besar daripada siksaannya. Di sini konteksnya kalau kita berbicara sama orang-orang yang memprotes kita, itu biasanya kita secara manusiawi itu mengeluarkan hal-hal yang bisa menyebabkan orang yakin. Maka di sini kalau maafnya yang didahulukan, orang-orang yang berbuat dosa tadi mah nggak berasa. Maka yudillu bihi, Allah sesatkan. Dalam artian penyesatan bukan berarti Allah tidak beri petunjuk, karena Allah sudah buat ya, tempo hari kita membicarakan hudan linnas. Dalam syahrul Ramadan adalah diunzila fihil Quran hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Peta itu sudah disebar sama Allah. Hudan linnas, tetapi yang bisa mengambil dan mau mengambil hanya sedikit. Maka di sini penyesatannya itu adalah nisbahnya, bukan Allah yang menghendaki kita sesat. Tetapi kalau memang itu pilihannya, ya Allah kasih. Kita minta rezeki yang halal, dikasih. Tetapi karena kita tidak mau berusaha mencari yang halal, minta yang haram, Allah kasih nggak? Ya kasih aja, memilihnya itu. Itu berarti pilihan kita. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira. Maka ditutup di sini, wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Ditekankan lagi, sebenarnya yang Allah sesatkan itu hanya orang-orang fasik. Orang fasik adalah orang yang membiasakan diri pada berbuat maksiat. Jadi istilah di dalam Al-Quran itu ada khati, ada fasik, ada zalim, ada mukhti. Kalau mukhti itu orang berbuat salah tetapi tidak sengaja, atau dia sengaja tapi diikuti taubat. Zalim juga bisa demikian, karena dia zalim itu paling banyak disebut di dalam Al-Quran. Tapi kalau disebut itu dua, fasik dan khati. Khati itu berbuat salah, dia malu untuk mundur. Enggak, ini saya lakukan udah dari sana ya begini. Ditegur nggak mau. Musirun 'alal khata. Dia terus berada dalam kesalahan. Fasik itu orang yang di luar jalur. Ini kalau dalam bahasa Arab kharij 'anit ta'ah. Dia keluar dari ketaatan. Apa saja kalau judulnya taat, maka kefasikan itu adalah tidak berada dalam track ketaatan itu. Maka di sini ketika wa ma yudillu bihi illal fasik. Nyamuk yang tidak seberapa tadi itu bisa menyebabkan seseorang tersesat. Tapi tenang, yang tersesat karena nyamuk itu hanya orang-orang yang fasik. Ya, jadi kalau kita ada nyamuk bukan berarti oh jangan saya tepuk nih. Ini kan yang ada di dalam Al-Quran. Bukan itu maksud saya. Jadi ketika kita melihat nyamuk, Masya Allah, nyamuk yang kayak gini nih, yang sebentar lagi saya tepuk, jangan lama-lama mikirnya, itu adalah diciptakan Allah. Dan kita tidak akan tersesat selama kita tracknya itu orang-orang yang bukan maksiat. Tapi kalau kita fasik, maka kita akan termasuk di dalam di sini. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa mereka disebutkan selain yang kafir tadi itu? Alladzina yanqudunal ahda, orang yang menyelisihi janjinya. Allah itu dalam surat Al-A'raf, kalau tidak salah ayat 170-an ya, 172 mungkin. Allah wa id akhadha rabbuka min bani adama. Dia Allah mengambil janji min duhurihim, mereka dari sejak ada itu, dari keturunan Bani Adam itu diberikan janji, alastu bi rabbikum, alastu bi rabbikum, aku Tuhan kalian kan? Qalu bala syahidna. Jadi dalam Al-A'raf itu Allah menegaskan. Di dalam surat Yasin juga ada ya, alam a'had ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan. Ini yang kedua. Yang tadi alastu bi rabbikum itu penguatan. Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Di dalam surat Yasin Allah mengatakan di situ alla ta'budu syaitan. Jangan kalian sembah syaitan. Dan ingat ya, persepsi kita tentang syaitan harus diperbaiki, atau paling tidak bukan diperbaiki, kita harus memperjelas syaitan itu tidak menyeramkan. Syaitan itu membuat kita terlena. Syaitan itu membuat kita senang. Karena kalau tidak senang tidak mungkin orang itu berbondong-bondong menuju syaitan. Ya kan? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syanatihim. Jadi orang itu yang mendatangi setan, tetapi namanya manusia.
Yang sering disalahkan setan. Nah, manusia itu gitu. Kita ini, wah ini gara-gara setan, ini gara-gara setan, ini gara-gara setan. Padahal dia yang mendekati setan sesungguhnya. Dan setan itu didekati kenapa? Karena menarik. Karena membuat orang terlena. Maka di sini alam ahad, sudah aku janji, jangan sekali-kali kamu dekati setan. Kenapa? Innahu lakum aduwwun mubin. Dia musuh yang sangat jelas. Nah, ini al-ahad yang sudah dia pada waktu sebelum lahir ditiupkan roh, dia udah bilang, "Ya ya Rabb, nanti saya akan menyembah kamu, nanti saya akan begini." Tetapi kenyataannya mereka tidak mau. Itu disebut dengan mitsaq itu dalam surat Al-A'raf. Yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusal. Mereka memutuskan dari sesuatu yang diperintahkan Allah untuk disambung. Di sini terjemahkannya silaturahim. Orang-orang yang memutuskan silaturahim itu sesuatu yang sudah disambungkan Allah. Emang berat kalau sudah berbicara silaturahim, itu kompleks urusannya. Saudara itu kalau dia akrab luar biasa. Tapi begitu bermusuhannya juga luar biasa. Silaturahim itu. Al-arham itu. Al-arham dikatakan arham karena dalam satu rahim. Yang paling dekat itu saudara kakak atau adik yang satu bapak satu ibu. Itu paling dekat. Setelah itu yang seibu atau yang sebapak. Setelah itu biasanya sepupu. Setelah itu terus yang induknya sama. Entah itu induk dari laki-laki, dari kakeknya, atau induk dari perempuan, dari neneknya. Itu semuanya disuruh kita menyambung. Bahkan mereka yang memutuskan disuruh kita nyambung. Bahkan seandainya kita sudah berbuat baik, mereka enggak, disuruh kita bersabar. Nah, ini orang yang sudah baik-baik diputus sama mereka. Makanya silatul arham itu di dalam Al-Quran juga ditegaskan, di dalam hadis juga ditegaskan, silaturahim itu. Kenapa? Karena di situ kita enjoy misalkan menebar kebaikan di luar orbit rahim ini, tetapi kadang kita terlupa orang-orang yang dekat dengan kita. Maka lebih berhak mereka sebenarnya mendapatkan kebaikan-kebaikan yang ingin kita rekayasa bersama. Nah, yang ketiga sifatnya. Sifat yang pertama tadi ya, tidak tepat janji. Yang kedua silaturahim. Yang ketiga memutus silaturahim. Yang ketiga wa yufsiduna fil ardh, berbuat kerusakan. Kerusakan itu bentuknya fisik dan bentuknya non fisik. Kerusakan fisik itu mengeksplorasi bumi dengan berlebihan sehingga menyebabkan keseimbangan yang tidak ada, membakar hutan, membuat eksplorasi sehingga lingkungannya itu rusak, ataupun yang bentuknya non fisik. Non fisik dengan maksiat, dengan berbuat kezaliman. Dan inni haramtu dzulma ala nasi, kezaliman yang diharamkan Allah itu luas. Maka di sini 3 sifat ini bukan berarti hanya ini. Ini konteksnya adalah tadi Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang meremehkan ciptaan Allah sekecil apapun dan tidak menyesatkan bahkan Allah pada mereka. Yaitu orang-orang yang 3 itu, tidak menepati janji. Yang kedua adalah memutuskan silaturahim. Yang ketiga berbuat kerusakan di bumi. Ulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang rugi. Ini padanannya adalah kemenangan yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini ditutup dengan ayat tantangan 2. Kaifa takfurun? Bagaimana Anda bisa kafir kepada Allah? Tidak beriman kepada Allah. Kenapa? Wa kuntum amwata. Ini lihat, kita baca bersama ya, saya baca ayatnya. Wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata, dan kalian dalam kondisi mati, fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Jadi orang itu pertama kalian itu mati, kemudian dihidupkan, dimatikan, dihidupkan dan dikumpulkan lagi kepada Allah. Kenapa disebutkan demikian? Dan yang pertama itu pakai fa. Kuntum amwata fa ahyakum. Itu sama dengan kun fayakun. Allah sebenarnya sanggup kok menciptakan apa saja seperti sulap, bus gitu, langsung. Tetapi fa di situ adalah meskipun tidak pakai jarak, tidak pakai jeda, tapi Allah tetap berproses. Kenapa di dalam Al-Quran dijelaskan Allah menciptakan langit dan bumi itu 6 hari? Kenapa orang itu diciptakan sampai harus mengandung 9 bulan? Kan kasihan ibu-ibu. Kenapa enggak hari ini hamil, besok pagi langsung lahir gitu? Nanti orang juga bakal ngeluh, kasihan nanti rumah sakitnya lebih parah lagi, sibuk misalnya. Tetap pasti akan mengeluh. Nah, kita mengambil hikmah, proses itu mendidik supaya manusia tidak terburu-buru. Makanya kata fa yang pertama itu adalah prosesnya cepat, kadang tidak disadari,
Dan itu campur tangan Allah, campur tangan manusia sangat sedikit sekali. Makanya di dalam penciptaan Adam itu Allah yang menciptakan langsung. Tetapi manusia setelah Adam itu ada campur tangan manusia, diberikan supaya manusia merasa. Kalau dia hanya sekedar dikasih, nggak merasa dia. Orang mohon maaf, ini anak aslinya, darah dagingnya tidak sedikit kok yang membuang, betul kan? Ya, padahal dia ada campurnya, campur tangan dia. Jadi ada usaha dia untuk membuat anak itu. Tetapi itu saja Allah ingin supaya seseorang merasa. Nah, adapun kata-kata thumma itu dalam bahasa Arab litarahi. Saya bangun tidur, thumma usalli, itu berarti wudu dulu, gosok gigi dulu. Tetapi kalau orang bangun tidur langsung sholat, itu menandakan waktunya entah mau habis, dia langsung buru-buru, beda tekanannya. Nah, thumma ini untuk tertib. Jadi setelah mati, dari tidak ada, dihidupkan. Thumma yumitukum, dimatikan. Thumma yuhikum, dihidupkan lagi dan dikumpulkan kita menuju Allah SWT. Untuk apa? Kan pasti bertanya kita. Yaitu untuk mempertanggungjawabkan. Ini yang pertama. Yang kedua, siapa sih yang mengatakan itu? Jadi kalau ini kayak surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu Bismillah, Alhamdu, Ar-Rahman, kemudian Malik Yaumiddin, Iyyaka na'bud. Itu supaya kita tadi ngomongin orang ya. Langsung iyyaka na'bud, hanya kepadamu lah. Ini juga gitu. Orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang mendustakan Allah, yang mengatakan apa kehendak Allah menciptakan nyamuk, yaitu orang-orang yang orang-orang yang ingkar janji, orang-orang yang bla 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 sifatnya tadi. Tapi begitu Allah mengatakan kaifa takfurun, bagaimana Anda bisa kafir? Itu seolah-olah yang disebutkan tadi yang sebelumnya itu orangnya di sini. Sama seperti kalau saya bilang sama mahasiswa saya, mahasiswa yang malas tuh begini, tiba-tiba terakhir, kamu yang malas begini, seolah-olah tadi yang awal disebutkan itu ada di depannya. Dan itu memang kita disuruh. Kalau ada ayat-ayat Al-Quran, Iqra'ul Quran ka'annahu unzila ilaik. Bacalah Al-Quran. Ibnu Mas'ud berpesan demikian. Kalau kita membaca Al-Quran, seolah-olah kita yang diajak ngomong sama Al-Quran. Makanya wa kaifa takfurun, bagaimana mungkin kita kafir. Nah, baru kemudian dialihkan lagi. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia yang menjadikan bagi kamu semua, karena tadi konteksnya manusia. Kok bisa ya orang ini kafir kepada Allah, padahal Allah jadikan ma fil ardi jami'a. Semua yang di bumi itu untuk manusia. Binatang untuk manusia, sebagian dimakan, sebagian untuk manfaat yang lain. Tumbuh-tumbuhan untuk manusia, untuk obat, untuk buah, untuk sayur, semuanya untuk manusia. Yang dihasilkan dari tambang untuk manusia juga. Tidak ada semuanya yang ada di bumi kecuali untuk manusia. Manusia juga makan, di laut ada yang dimakan sama dia, di sungai dimakan juga, di empang dimakan juga. Semuanya untuk manusia, bahkan yang terbang, burung dimakan juga sama dia. Dan boleh. Itu semuanya, kenapa bisa kalian itu kafir? Ini kalau konteksnya bersyukur ya. Ditambah lagi sama Allah di sini. Tsummastawa ila sama. Allah itu kan sebelumnya menciptakan bumi, kemudian ke langit. Jadi sawwa as-sama itu artinya menciptakan langit dengan bagus, kokoh. Dalam surat Ar-Ra'd itu dijelaskan bi ghairi amadin tarawnaha. Jadi langit itu diciptakan Allah tanpa tiang. Meskipun prakteknya bumi itu bukan satu-satunya hamparan. Kalau para fisikawan mengatakan di dunia ini dipenuhi dengan planet-planet dan bintang-bintang yang kita tidak tahu jumlahnya. Sedangkan langit itu juga wujudnya tidak kelihatan, tapi ada. Yang kita lihat itu adalah batas tertinggi kemampuan manusia melihat. Itu bukan langit. Nah, luasnya ini supaya kita tahu bahwa kita dihidupkan di bumi, semua untuk kita. Langit diciptakan Allah, itu semuanya juga untuk kita. Dan ujungnya nanti coba lihat. Wa huwa bikulli syai'in alim. Jadi seluas yang tadi itu Allah yang tahu. Wa huwa bikulli syai'in alim. Allah yang memberikan kita ilmu bahwa Allah adalah zat atau pencipta yang tidak ada batasnya. Jadi sebelum Al-Fakir tutup karena juga waktunya sudah habis, konklusi dari kita yang pertama tadabburi tadi, kelanjutan dari kemarin itu al-bisyarah bagi orang-orang yang beriman, lawan dari orang-orang yang kafir pekan lalu. Kemudian yang kedua, Allah memberikan permisalan untuk menunjukkan kekuatannya dari yang kecil. Apa yang kecil? Nyamuk, sampai yang besar. Apa yang besar? Menciptakan bumi dan menciptakan langit. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui berapa luasnya langit,
berapa luasnya alam semesta. Itu kesimpulannya yang pernah kita tadabburi juga dalam surat Al-Waqi'ah. Allah berfirman, "Fala uqsimu bimawaqi'in nujum." Allah bersumpah demi tempat-tempat bintang. Kenapa tempat bintang? Kenapa tidak bintang menjadikan sumpah? Di ayat lain iya, tapi dalam konteksnya di sini karena bintang yang kita lihat kelap-kelip di malam hari itu bukan bintang ternyata. Itu adalah tempat bintang. Bintangnya sudah pergi ke tempat yang lainnya yang baru kita lihat 40 bulan, 50 bulan yang akan datang. Ada yang 100 tahun, 200 tahun, ada yang seumur hidup kita tidak pernah melihat bintang yang diciptakan Allah untuk menandakan keluasannya. Jadi Allah tidak pernah malu memberikan kita teguran dari yang kecil sampai dari yang besar. Jangan sampai teguran Allah ketika besar datang kita kafir, Allah akan murka di situ. Makanya di sini bahasa yang kedua itu bisa disebut dengan bahasa murka. Gimana kalian bisa kafir? Allah yang menjadikan langit, Allah yang menjadikan bumi, itu adalah teguran yang sudah sangat besar. Makanya kalau kita ditegur sakit ringan, itu artinya Allah masih sayang. Itu seperti bagaikan Allah negur kita dengan nyamuk. Tapi begitu kita dapat musibah yang sangat besar, kita introspeksi dulu, musibah ini teguran atau cobaan? Kalau cobaan, siap ya Rabb. Kalau teguran, segera kita harus bertobat kepada Allah. Ini yang bisa Al-Fakir sampaikan dalam tadabbur kesempatan kali ini. Kebetulan temanya juga sudah putus. Pertemuan selanjutnya kita membicarakan tentang penciptaan Allah terhadap manusia, yaitu Adam. Itu saja, dan jika ada yang mau ditanyakan nanti bisa dilanjutkan. Untuk sementara Al-Fakir cukupkan. Aqulu qouli hadza, ja'alanallahu iyyakum minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.